Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Febi Rinjani. Saya berasal dari kelas studi lintas budaya D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas studi lintas budaya. Apa sih budaya itu? Budaya merupakan cara berpikir, cara berperilaku, dan hasil karya manusia yang menjadi ciri khas suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mempelajari budaya, yang pertama, relativitas kebudayaan, bahwa budaya setiap kelompok masyarakat itu berbeda atau tidak sama. Yang kedua, etnosentrisme, kelompok yang berbeda-beda. Ketika kita melihat nilai budaya lain, kita tidak bisa menilai dengan pandangan kita terhadap budaya kita sendiri. Yang ketiga, ada tafsir kebudayaan, mentafsirkan fenomena-fenomena yang tidak jelas yang ada pada intuisi sehingga membutuhkan referensi yang banyak. Yang keempat, sensitivitas kebudayaan, peka untuk menafsirkan atau butuh referensi yang baik. Nah, untuk memahami nilai budaya, kita perlu belajar budaya universal. Budaya universal itu apa sih? Budaya universal merupakan budaya yang bersifat menyeluruh dan ada dalam seluruh kehidupan manusia. Misalnya, cara makan, sopan santun, upacara perkawinan, hingga cara memilih pimpinan merupakan sebuah bentuk kebudayaan universal. Dan apa sih nilai budaya itu? Nilai budaya merupakan serangkaian konsep yang ada dalam pikiran masyarakat, bernilai, bermakna, dan bermanfaat, sehingga dijadikan pedoman hidup oleh masyarakat tersebut. Menurut Kuncharaningrat, kebudayaan terbagi ke dalam 3 wujud. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai sistem ide. Ini bersifat abstrak, terdapat dalam pikiran individu yang menganut kebudayaan tersebut, misalnya seperti norma dan adat istiadat. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas. Bersifat konkret, kegiatan sosial yang berpola dari suatu individu dalam suatu masyarakat, misalnya upacara adat, tari tradisional, dan kebiasaan dari suatu kelompok masyarakat. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai sistem artefak. Bersifat paling konkret, wujud kebudayaan ini adalah berupa kebudayaan fisik yang merupakan hasil-hasil kebudayaan manusia berupa tataran sistem ide atau pemikiran ataupun aktivitas yang berpola. Misalnya di dalam upacara adat perkawinan, berbagai mahar merupakan barang yang harus diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan. Benda-benda itu merupakan perwujudan dari ide dan aktivitas individu sebagai hasil dari kebudayaan masyarakat. Dalam upacara selamatan terdapat berbagai sesaji atau peralatan yang dibutuhkan atau digunakan dalam aktivitas tersebut. Komponen yang ada di dalam sesaji tersebut memiliki makna tersendiri. Budaya universal memiliki 7 unsur. Yang pertama ada unsur bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi. Bahasa terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bahasa verbal, menggunakan kata-kata dalam menyampaikan pesannya. Yang kedua ada bahasa nonverbal, jadi menggunakan kinesik atau body language, okulesik, gerakan dan posisi mata, dan tampilan atau appearance, seperti cara kita berpakaian. Yang ketiga ada parabahasa, yaitu kecepatan berbicara, volume suara, intonasi, dialek. Di dalam bahasa terdapat simbol dan tanda, keduanya memiliki makna tersendiri-sendiri. Nah, seperti simbol oke di Indonesia dan di Amerika itu memiliki makna oke atau bagus. Tetapi di Jepang itu memiliki makna simbol uang, dan di Brasil simbol itu bermakna kasar. Nah, yang kedua jempol terhimpit jari. Nah, di Amerika Serikat, simbol berupa jempol berada antara jari telunjuk dan jari tengah yang terhimpit bermakna sebuah permainan yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Permainan itu bernama I've got your nose. Nah, sementara di Turki makna ini berarti cabul, sama seperti di Indonesia. Itu bermakna cabul. Nah, kalau di Brasil, simbol keberuntungan untuk mengusir unsur kejahatan dan kecemburuan. Yang kedua ada sistem pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui melalui indera yang dimiliki oleh manusia. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengamatan, logika berpikir, intuisi, dan juga wahyu Tuhan. Jadi di sistem pengetahuan ini terbagi menjadi 3. Ada sistem mistis atau magis. Itu merupakan sikap manusia yang merasa dirinya terkepung oleh kekuatan gaib di luarnya. Kekuatan gaib itu bisa sebagai objeknya dan kehidupan manusia sebagai subjeknya. Contohnya penampilan kuda lumping yang makan kaca, dan juga penari kecak yang dirasuki oleh roh-roh. Nah, yang kedua ada ontologis. Ontologis itu bagaimana itu bisa terjadi.
Nah, dari transisi dari gaib menuju nyata, misalnya hujan menurut magis disebabkan oleh kuasa dewa Indra. Ketika diteliti, hujan terjadi karena adanya penguapan. Yang ketiga ada fungsional. Jadi fungsional ini bermanfaat, sesuatu mendapatkan manfaat-manfaatnya. Yang ketiga ada sistem organisasi. Sebagai alat untuk mencapai tujuan, alat kontrol untuk menegakkan aturan, sebuah organisasi dilihat dari otoritasnya ada 3. Yang pertama tradisional, percaya terhadap tradisi zaman dulu atau zaman raja-raja. Yang kedua karismatik, mutu luar biasa yang dimiliki pemimpin seorang pribadi, misalnya mempunyai harga diri dan berkepribadian menarik. Yang ketiga legal rasional atau birokrasi, nah didasarkan pada aturan resmi. Adapun karakteristik birokrasi menurut Max Weber, yang pertama pembagian tugas yang jelas, hierarki wewenang yang jelas, aturan dan prosedur formal, impersonal, jenjang karir didasarkan atas kualitas. Nah, yang keempat ada sistem mata pencaharian. Untuk mendukung aktivitas sehari-hari demi keberlangsungan hidup, ada 3 sistem mata pencaharian. Yang pertama vegetasi atau pertanian. Nah, kelompok masyarakat ini menggantungkan dirinya pada alam dan cara berpikir mereka itu adalah masih mistis. Ketika ada terjadi kematian, mereka seperti mendoakan orang yang meninggal tersebut. Yang kedua ada produksi. Kelompok masyarakat pada tahap ini mulai mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah, dan cara berpikirnya ontologis karena adanya transisi dari gaib menuju nyata. Yang ketiga, konsumsi. Kelompok masyarakat pada tahap ini sudah berkelimpahan dan cara berpikirnya fungsional atau sesuatu harus ada manfaatnya. Nah, sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kehidupannya. Yang kelima ada peralatan. Dalam melangsungkan hidupnya, manusia membutuhkan beberapa perlengkapan untuk mempermudah kehidupannya. Selanjutnya berbagai peralatan dari yang sederhana sampai modern diciptakan seperti alat-alat rumah tangga, produksi, transportasi, dan berbagai bentuk teknologi yang makin lama semakin canggih. Yang keenam ada sistem religi. Secara evolusionistik, religi manusia juga berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Misalnya kepercayaan menyembah pada suatu kekuatan gaib di luar diri manusia berupa gunung, angin, hutan, dan laut. Kepercayaan tersebut berkembang pada tingkatan yang lebih tinggi, yakni kepercayaan kepada satu dewa saja atau monoteisme. Dan lahirnya konsep agama wahyu seperti Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen. Dan yang ketujuh ada seni. Kesenian berkaitan erat dengan rasa keindahan atau estetika yang dimiliki oleh setiap manusia dan masyarakat. Rasa keindahan inilah yang melahirkan berbagai bentuk seni yang berbeda-beda antara kebudayaan satu dan kebudayaan yang lainnya. Di sini saya akan sedikit mengkaji mengenai perbedaan antara nilai budaya Jawa dan nilai budaya Sunda. Asal-usul katanya terlebih dahulu. Yang pertama, kata Jawa berasal dari kata Yava yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti jelai atau tanaman padi-padian. Sedangkan kata Sunda berasal dari kata Sun yang berasal juga dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti bercahaya. Yang kedua, struktur masyarakatnya. Masyarakat suku Jawa menurut Kunchara Ningrat dibedakan menjadi 4 tingkatan sosial. Yang pertama ada dara atau bangsawan, kedua priayi atau birokrat, yang ketiga wong dagang atau saudagar atau bisa disebut pedagang, dan yang terakhir wong cilik atau rakyat kecil. Sedangkan dalam masyarakat suku Sunda, golongan sosial hanya dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu golongan menak dan golongan caca atau somah. Dan yang ketiga perbedaan bahasa. Bahasa Jawa juga menyiratkan budi pekerti luhur dan tata krama. Ditinjau dari tingkatannya terdapat 2 bahasa Jawa, ngoko dan krama. Dan digolongkan menjadi 3 berdasarkan persebarannya, yaitu dialek barat, dialek tengah, dan dialek timur. Sedangkan di dalam bahasa Sunda terdapat undak usuk yang terbagi menjadi bahasa lemes, bahasa loma, bahasa kasar. Nah, pada bahasa lemes ini digunakan untuk berbicara dengan orang yang lebih tua atau sudah sepuh.
Bahasa Loma bersifat tidak terlalu kasar dan tidak terlalu halus, digunakan ketika berbicara dengan orang seumuran, teman akrab, serta orang yang usianya di bawah. Sementara bahasa kasar digunakan ketika seseorang dalam keadaan marah. Bahasa Sunda memiliki 6 dialek yang berbeda, yaitu dialek barat, dialek utara, dialek selatan, dialek tengah timur, dialek timur laut, dan dialek tenggara. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.